Baik kakak-kakak sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Selamat berjumpa lagi Kak Doni, Kak Riki, Kak Asna, Kak Minita, Kak Giri. Siapa ya yang belum saya sebutkan? Kak Doni, Kak Asrini. Oke. Di pertemuan kita setelah 2 hari berturut-turut, dan ini hari ketiga kita harus tatap maya berturut-turut karena kita harus menyelesaikan materi penyajian tugas gerak. Jadi setelah pembelajaran yang efektif di pertemuan pertama di modul 2.1, kita di pertemuan kemarin membahas dengan bagaimana menyajikan tugas gerak. Nah, kali ini juga masih terkait dengan bagaimana kita harus menyajikan tugas gerak. Nah, kakak-kakak sekalian, sebelum lebih jauh kita membahas materi kita di hari ini, silakan saya meminta salah satu dari kakak-kakak sekalian, mungkin Kakak Hasna saja ya, Kakak Hasna untuk memimpin kita di saat ini dengan warna terlebih dahulu. Silakan Kakak Hasna. Ya baik kakak-kakak, sebelum kita awali kegiatan di sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kakak Hasna sudah boleh memimpin kita di kesempatan ini untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, kakak-kakak sekalian, seperti biasa saya sekedar mengingatkan saja kesepakatan belajar kita. Yang pertama, sepanjang sesi ini kakak-kakak semua diharapkan bisa menyalakan kamera, kecuali kalau di daerah kakak-kakak sementara mengalami gangguan jaringan. Itu kakak-kakak boleh mematikan dengan alasan supaya bisa mengikuti dengan lebih baik. Yang kedua, kakak-kakak silakan mematikan mikrofonnya jika kakak-kakak tidak sedang berbicara atau ingin menyampaikan pendapat atau menanggapi pertanyaan. Selanjutnya kakak-kakak dimintakan untuk hadir seutuhnya. Kemudian kita semua sama-sama menghargai waktu bersama kita. Kemudian kakak-kakak selain menggunakan fitur raise hand, kakak-kakak juga bisa memaksimalkan fitur chat yang ada di dalam Google Meet ini. Yang berikut, karena ini dilakukan di dalam jaringan, gangguan teknis adalah hal yang dianggap wajar. Oke kakak-kakak, demikian kesepakatan yang perlu saya ingatkan. Yang berikut kakak-kakak masih terkait dengan modul 2.1 seperti yang tadi saya singgung di bagian awal, kaitannya dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, dan kali ini masih tetap dengan topik pembicaraan atau percakapan kita yang sama, yaitu terkait dengan penyajian tugas gerak. Nah, ini pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak harus mengingat kembali materi yang sudah kita bahas di pertemuan 2 hari lalu dan hari kemarin. Nah, mulai dari konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Nah, ini kalau bicara konsep dan keterampilan mengajar efektif nih, kembali nih saya mengingatkan terkait dengan 9 aspek, 4 kriteria dan 5 kalimat kunci. Jadi 945 itu yang menjadi cunya. Nah, setelah keterampilan mengajar kemarin terkait dengan penyajian tugas gerak, kita sudah membahas terkait 3 poin penting di dalam penyajian tugas gerak. Yang pertama, bagaimana dengan cara kita sebagai guru untuk mendapatkan perhatian siswa. Itu ya kakak-kakak ya, sampai dengan kemarin di pembahasan kelompok 3 dengan bagaimana cara kita menggunakan isyarat atau cue dalam pembelajaran gerak khususnya ya, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan itu bisa dilakukan secara efektif. Oke kakak-kakak, ini adalah tujuan sesi kita hari ini, di mana kakak-kakak sebagai peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta kakak-kakak maksudnya dari hasil berdiskusi di dalam kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agenda kita ada 3.
Yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga adalah refleksi. Kita review materi P1 dan P2 dulu. Oke. Kita mengulang lagi ya, kami Nita ya, terkait dengan 9 aspek dan 4 kriteria. 9 aspek apa-apa saja dulu yang kakak-kakak ingat terkait dengan pembelajaran yang efektif, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Ada 9 aspek kemarin. Kira-kira apa saja yang kakak-kakak sudah ingat? Yang pertama tujuan pembelajaran Kakak, Oke, betul sekali. keterlibatan Kelasnya, aktif siswa, keterlibatan aktif siswa. Apalagi kakak? ya pengajaran berdiferensiasi, Pengajaran diferensiasi. Setelah itu pemrograman dan pentahapan konten. Betul ya? ya Setelah itu Kakak, ada umpan. penjelasan dan Oh demonstrasi sorry ya, betul keterampilan, sekali. Ada penjelasan dan demonstrasi keterampilan. kemudian Setelah umpan itu balik, ada umpan balik. Setelah umpan balik komunikasi ada efektif, komunikasi efektif. Setelah komunikasi efektif ada kesla. penilaian dan evaluasi dong. Iya, betul. Oke, baik. Saya pikir kakak-kakak sudah bisa mencoba untuk mengingat lagi apa namanya aktivitas belajar kita di pertemuan pertama dan pertemuan kedua di 2 hari lalu dan kemarin, sampai dengan bagaimana kemarin tadi saya sudah singgung, sampai dengan bagaimana kakak-kakak dapat menggunakan isyarat atau cu dalam pembelajaran PJOK. Nah, hari ini kakak-kakak sekalian, kita akan berburu referensi. Oke, kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Tadi di bagian awal, referensinya itu bisa ditemukan oleh kakak-kakak atau kakak-kakak punya pengalaman terkait dengan konteks pembelajaran yang sementara kita bahas. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada lembar kerja yang akan kakak-kakak selesaikan di dalam kelompok. Nah, sesuai dengan petunjuk, kakak-kakak akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Nah, kakak-kakak akan dibagi ke dalam 3 kelompok. Nah, karena di sini yang hadir hanya 7, kemungkinan ada satu kelompok yang hanya berisi 3 orang. Sementara 2 kelompok lainnya berisi 2 orang. Nah, ini kelompoknya kecil sekali karena memang kita juga tidak semuanya tidak hadir. Saya melihat di room ini belum ada Kariki, Kakisina, dan juga Kasami Lakotani ya. Sehingga mungkin dan Kak Asri ini kalau saya tidak salah. Oh, Kak Asri ini ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, kurang 2 orang. Kasami dan Kariki. Oh, 3 ya. Kurang siapa ya? Kak Dendi, Kak Dendi. Oh iya Kak Dendi. Kak Dendi tadi sebenarnya sudah sempat masuk. Nanti kita mungkin dalam waktu dekat mereka masuk akan digabungkan dengan kelompok. Nah, ini petunjuk kelompoknya ya kakak-kakak ya. Peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian kakak-kakak di tiap kelompok akan diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait dengan penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, pada saat diskusi, kakak-kakak bisa menggunakan pengalaman kakak-kakak, misalkan Kak Giri dalam menerapkan keterampilan gerak bermain sepak bola. Materinya ini, tahapan penerapannya ini. Itu yang mungkin akan dibahas nanti di kelompok. Kemudian yang ketiga, masing-masing kelompok akan menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nanti akan saya sediakan, kemudian akan saya bagi di kolom chat. Yang berikutnya, durasi berburu referensi dan menulis lembar kerja ini sebanyak 40 menit. Nah, saya bisa menambahkan kurang lebih 5 menit jadi 45. Nah, sehingga kakak bisa menyelesaikan dengan baik LK-nya karena
Kalau saya lihat LK-nya memang muatannya agak padat, agak banyak ya. Jadi kakak-kakak dengan hanya 2 orang atau 3 orang di kelompok itu mungkin agak membutuhkan waktu lebih banyak. Jika kakak-kakak sudah selesai, di semua kelompok akan diminta kembali lagi ke main room dan kemudian kita akan masuk ke dalam sesi berbagi referensi. Jadi referensi yang didapat oleh kakak-kakak atau pengalaman yang dilakukan oleh kakak-kakak di sekolah dengan bagaimana cara melakukan penyajian tugas gerak akan dibagikan kepada rekan-rekan atau kakak-kakak di kelompok lain. Oke, sampai di situ Anda penjelasan? Ada pertanyaan maksud saya? Sorry. Saya coba bagikan. Linknya nanti akan saya coba kirim ke dokumennya, akan saya kirim ke grup ya kakak-kakak ya, supaya kakak-kakak bisa screenshot ini juga akan saya kirim ya ke. Oke, saya siapkan breakout roomnya dulu ya kakak-kakak ya, mohon bersabar bagi dalam 30 selama. Oke, kakak-kakak sudah terbagi di dalam breakout room. Uh, oke. Kak Dendi nanti di kelompok 3 ya. Kelompok 3. Oh, jangan. Kak Dendi di kelompok 1 ya. Di kelompok Kak Hasna sama Kakak Riki. Saya coba.
Kak Dendi, link breakout room-nya sudah saya taruh di kolom chat dan di kelompok. Sini dari kakak. Kak Asrini dengar suara saya? Kak Asrini silakan klik yang ada di chat untuk bergabung dengan Kak Riki dan Kak Dendi di kelompok. Silakan. Kak Dendi dengar suara saya, Kak Dendi? Oh, Kak Dendi baru masuk. Kak Dendi dengar suara saya? Dengar kakak, kita putus leh. Nah, Kami ke jaringan apa ya? silakan Kak Dendi. Di kelompok ada link kelompok Kak Dendi yang baru saya masukkan. Silakan Kak Dendi klik untuk bergabung dengan Kak Riki dan Kak Asrini. Kak Asrini juga silakan bergabung dengan Kak Dendi di kelompok 1. Oke, Kak Asrini. Kak Asrini dengar suara saya, Kak Asrini dan Kak Hasna? Kakak tuh masih dengan link yang barusan kakak kirim nih kak? Kakak apa tadi kelompok ini? Kak Asrini masuk di kolom chat dan coba mengklik untuk bergabung di link yang baru saya kirim itu untuk kelompok Kak Asrini. Oke, betul. Keluar lagi. Kakak tetap beta masuk di sini saja. Tunggu beta ulang ya. Sudah, Kak Asrini klik lagi di apa chat box itu sudah ada. Kita punya kembali di tampilan layar yang mulai kakak. Kakak datang kembali di layar utama terus nih. Sudah. Coba saya tutup dulu semuanya. Iya, kakak. Oke. Oke, tadi kita buat ulang room-nya ya. Room yang tadi kacau karena gangguan teknis oleh beberapa kakak. Tadi yang satu kelompok Kak Minita sama Kak Doni ya. Kak Minita dengar suara saya? Beta dan Kak Minita tuh kakak pas. Sudah, Katon 2 pas. Ya, sebentar. Kak Minita sama Kak Doni. Ya. Oke. Kemudian Kak Dendi dan Kak Asrini, betul. Kak Hasna sama Kak Riki, betul. Kak Geri,
Kak Giri sama Kak Nus ini yang tidak Kakak ada Nus di pun room ya. jaringan yang bagus. Oke, coba kita buka saja dulu. Oke, kakak roomnya sudah dibuka. Nanti kakak tertarik lagi ke breakout room masing-masing. Nanti yang ada di room ini hanya Kak Minita dan Doni. Silakan melanjutkan. Kak Srini dan Kak Dindi Siap. sudah. Oke, silakan melanjutkan kakak. Nanti Siap, saya Kakak. akan pergi lalu lalang waktu kakak ada 45 menit untuk mengerjakan. Kakak mengerjakan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kak Doni sama Kak Minita tadi bahasnya kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok berapa? 3? Kelompok 3, Kakak. Atau kelompok 3? Oh ya, betul. Kelompok 3, Oh, kemudian nanti kakak berarti kita bahas yang bagian poin 3 saja atau ketiga-tiga poin yang itu di kakak? bawah halaman paling terakhir, di bagian paling terakhir yang ada tulis kelompok 3. Oh, kakak berarti bahas isyarat tuh kakak atau cu? Di halaman itu kan ada tulis ya, sudah benar Kak Doni itu sudah menuliskan nama di tempat yang benar. Kak Doni dan Kak Minita ya. Kakak, tunggu dulu, beta belum dapat beta pun kelompok ini kakak. Oh, Sabar. salah. Ini kelompok 1 punya. Masuk di kelompok 1 juga, kelompok 3 juga. Iya, siap. Kelompok 2, Oke. Kakak-kakak, kelompok 3. tugas untuk kelompok 1 itu sama dengan tugas di kelompok 2. Kak Deni kembali lagi. Kakak udah beta cari beta kelompok dari tadi sudah dapat ini kakak. Doni Riri Hena. Di satu kelompok nih, saya mas di sini. Kakak kirim link beta kelompok dong kakak, biar beta bisa masuk. Sebentar ya. Menerapkan tanda prosedur. Kakak Doni, nama apa tak kirim di WA lah kakak lihat dong. Kak Don? Kakak Ya, bagaimana? Kakak lihat Ini WA. nama Kak Oh ya. tidak tertarik ke breakout room ya. Bentar kak, menerapkan tanda prosedur. Ada barat, rumus siapa nih? Yang ini dapat mati. Tarik lagi balik. Udah saya tutup semua ruang dulu. Kembali lagi.
Oke. Di sini 1, 2, 3, 4. Kita berempat saja ya kakak ya. 5 saja, 5. Oke, berarti kita bagi 2 kelompok ya kakak ya. Bagi 2 kelompok saja. Kakak beta tak keluar tarusa le. Dapat tante. Iya. Wah. Kak Doni tidak tertarik ke boardnya ya. Coba kakak coba di layar. Kakak klik ada segitiga kotak sama bulat. Kakak bisa menemukan di situ ada ruang kerja kelompok. Kalau ada, berarti kakak akan menemukan ada kelompok 1, kelompok 2. Nah, kelompok 1 jangan bergabung di situ karena nanti kelompok 1 menggunakan board yang ada di main room. Sementara kakak bergabung ke kelompok kerja kelompok 2. Kak Riki dan Kak Asri ini dengar suara saya? Dengar kakak, dengar. Bisa temukan titik itu ya, segitiga bulat sama kotak. Oke, Kak Doni sudah bergeser. Oke, Kak Riki. Kak Riki dengar suara saya, Kak Riki? Segitiga kotak kakak. Ya, segitiga kotak dan bulat. Akan Tapi di mana tidak, ini? sudah Kak Asri ini dengan Kak Dendi di main room saja, diskusinya di room ini saja. Kak Riki bisa dengar suara saya?
Kak Dendi dan Kak Asri silakan melanjutkan. Nanti di LK itu, Kak Dendi, di LK itu saya sarankan Kak Dendi membagi layar saja. Kemudian, karena Kak Dendi menggunakan laptop. Nah, terus kerjakan di board itu, bukan di board, di slide yang Kak Dendi presentasi, supaya Kak Asri ini juga bisa melihat. Astaga, sinyal, sinyal. Dendi dan Kak Asri ini dengar suara saya? Dengar kakak, tapi suara putus-putus Kak Dendi, Kakak Dendi suka luar lah. Ini bagaimana sudah nih? Kak Asri ini tunggu ya. Iya kakak, siap.
Oke, silakan Kak Astrini dan Kak Doni melanjutkan diskusinya. Siap kakak. Kak Dendi bisa bagikan layar pertalian lagi. Saya dapat dengar kakak pun suara. Kakak sentuh kakak bicara apa? Kakak Dendi suka luar. Kakak Dendi ada keluar. Kakak, bisa dengar kakak suara.
Siapa nih?
Selamat sore Kakak Fasil. Maaf baru join nih. Selamat sore Kak Riki. Kakak yang lain sementara bekerja di board. Hanya saja di kelompok ini Kak Asrini dan Kak Dendi sama-sama bermasalah, jadi dua-duanya terlempar keluar. Karena Kak Riki baru bergabung ya menunggu saja karena memang waktu juga tinggal 11 menit dan tidak mungkin lagi berproses dari awal untuk aktivitas pembelajaran yang harusnya 45 menit. Iya Kakak, kita minta maaf juga.
Kak Doni. Kak Don, Ya, ya, ya. jangan pakai kata intonasi lah, pakai bahasa apa tadi, Jo? Bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Membuat siswa memahami dan pahami dengan bahasa yang baik. Begitu? Ya, bahasa yang mudah dimengerti juga. Bahasa Dengan yang mudah dimengerti. menggunakan bahasa yang mudah. Iya, sudah. Oke, Kakak, ya. Tapi ini kayaknya nanti sinkron kan dengan kamu pengalaman ke bagaimana tadi tuh kakak Oh, bisa ini buat dikatakan ini pengalaman. sudah nanti baca salah kalau dapat tanya baru kamu sinkron bilang begitu. Oh, iya, iya. Sudah. Saya tapi yang penting kalau Kakak bisa ketika Kakak sekalian, waktu kita selesai Kakak pengalaman Kak. dan Nanti kalau ada pertanyaan baru ketemu aku hantam. lihat Kak Doni dan Kak Minita, Kak Riki, ini kakak yang lain sepertinya terlempar keluar dari room ini. Iya Kakak, jaringan kayaknya saya bisa masuk. Coba Kak Doni ke grup kelas, mohon untuk mengarahkan kakak yang lain untuk segera kembali ke room. Oke Kakak, ya. Menyesuaikan beberapa menit lagi. Ini hari ini memang hari yang paling sulit soal jaringan. Semua orang kesulitan. Kakak kita menunggu sebentar ya, kakak yang lain kembali ke room. Kak Doni, Kak Minita, dan Kak Riki, dan Kak Nus ya, yang di kelompok. Nah ini kondisinya kakak di kelompok satu itu sama sekali tidak bisa mengerjakan LK-nya tadi. Karena baik Kak Deni maupun Kak Asri ini saya juga tidak tahu kenapa Kak Asri ini keluar dari room. Mestinya kalau Kak Dendi bermasalah dengan jaringan, Kak Asri ini tetap saja di room. Karena bagaimanapun Kak Asri ini harus mengikuti sesi ini kan. Saya juga tidak tahu kenapa Kak Asri ini karena Kak Dendi keluar, dia ikut-ikutan keluar juga. Tapi tidak Kakak apa-apa. Hasna di kelompok apa Kakak? Kelompok satu Kak? Iya, Kakak Hasna, Kak Asri ini di kelompok satu. Nah, karena di room ini sudah ada Kak Giri yang tidak tergabung di kelompok Kak Doni, Kak Minita, dan Kak Riki, kita mulai saja presentasinya, dan ini hanya satu kelompok yang nanti presentasi sebenarnya. Karena Oke. yang lain mengalami gangguan tadi. Disilakan Kak Doni, Kak Minita, Kak Riki, untuk tidak membuang-buang waktu kita di room ini, silakan melakukan presentasi. Sim bisa tuh sim satis mama.
Kakak Kakak ini Minita boleh presentasi. maaf kakak, kakak ini beta mau share bagaimana tuh, soalnya kan di salinan tadi. Beta simpan dulu. Kaminita itu dikerjakan di docs, jadi tidak perlu disimpan. Kaminita bagikan saja layar yang di situ. Bagikan. Salinan Kakak salinan dari LK2 modul 1 berbagi referensi. Ya, betul. Kakak klik akan saja, klik yang tadi yang katong suka kerja, klik akan saja, tampilkan akan. Oke, ya. Baru. Ini kenapa ini? Kakak, maaf ini mungkin bagaimana nih? Oke, sudah terlihat Kaminita. Silakan dilanjutkan. Kakak, ya berabar. Beta tarik tapi warna. Beta tarik tapi akan begini kak. Ya, jangan ditarik di layar presentasinya. Kembali ke Google Docs-nya. Kakak Fasil bantu juga, minta bantu. Berarti Kaminita matikan dulu presentasinya. Hentikan dulu presentasinya. Kakak ini matikan lewat mana nih Jamara? Klik biasanya tuh ada di bagian bawah, dia punya itu ada tulis hentikan. Hentikan. Oh iya di bagian share dulu, stop. Itu paling nupi kayak orang baru pertama kali Oke, pakai. sudah. Beta kirim makan kakak di WA begitu. Tidak perlu dikirim ke Aminita, itu dibuat di satu link yang sama dengan yang ada di HP lagi di laptop saya. Jadi kelebihan Google Docs-nya itu satu halaman bisa dikerjakan oleh banyak orang dari banyak tempat dalam jaringan. Jadi begitu Kaminita menambahkan titik dan koma di situ akan terganti di punya saya. Begitu hebatnya teknologi ya Kaminita ya. Jangan tertawa Kak Doni, siapa Kak? Oke, ini kan yang mau dipresentasikan Kaminita. Sorry. Ya Kak. Oke. Silakan dilanjutkan. Ya, beta lupa tambahkan kakak siapa nama kakak. Beta minta maaf. Lupa mau ditambahkan nama siapa? Kakak Yuli, kakak siapa tadi tuh Kak Doni? Tiktar Soleh. Oh. Ya, terima kasih kakak atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, di sini mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin A, menerapkan tanda atau prosedur. Di sini ada 2. Yang pertama, memberikan tanda tangan untuk menghentikan atau memulai aktivitas, dapat membantu memperjelaskan dalam komunikasi. Dan yang kedua, tanda yang kedua yaitu ada kon sebagai tanda atau kode. Poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, hujan. Ketika hujan turun, kita bisa alihkan ke dalam ruangan. Dan yang kedua, panas. Jika panas, maka akan membuat siswa menjadi jenuh dan kehilangan konsentrasi. Poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di kelompok kami di sini ada 2. Yang pertama, ada metode pembelajaran. Dalam pembelajaran kita bisa menggunakan gambar, video-video, dan audio atau teks. Dan yang berikut, penyampaian materi yang bisa membuat siswa memahami dan pahami dengan menggunakan bahasa yang mudah dan dimengerti. Bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Di sini ada Kakak kasih naik boleh.
Yang pertama ada mengatur jadwal, dan yang kedua prioritaskan. Terus yang berikut kelompokan materi. Nah, kelompokan materi ini seperti kita membuat rangkuman terhadap materi yang ingin kita pakai. Dan yang berikut penggunaan alat bantu. Nah, penggunaan alat bantu ini bisa menghemat waktu karena siswa dapat melihat dan memahami instruksi secara bersamaan tanpa perlu penjelasan panjang. Dan yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan di sini kami pilih dua. Yang pertama ada lari. Nah, urutan pengajaran yang kita pakai di sini ada pemanasan dan demonstrasi atau inti. Yang kedua lompat. Urutan pengajaran yang dilakukan pada saat keterampilan lompat di sini ada langkah, tumpuan, dan mendarat. Dan yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan juga ada dua, kita ambil seperti yang di atas. Yang pertama ada lari, dan isyarat yang kita pergunakan di sini ada tujuan pembelajaran, keterampilan aktif peserta didik, meningkatkan keterampilan motorik siswa, dan keselamatan. Nah, yang kedua lompat, dia punya isyarat sama juga dengan lari di atas, di mana ada tujuan pembelajaran, keterampilan aktif peserta didik, meningkatkan keterampilan motorik siswa, dan keselamatan. Ya, itu saja dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari Kakak Doni, Kakak Rikat. Ya, mungkin tidak ada. Mungkin ada pertanyaan dari Kakak Geri, Kakak Rikat Kakisina, dan Kakak Yosami. Kakak dapat dengar beta suara saya mungkin beta jelaskan terlalu cepat. Pas kakak, pas. Siap. Mungkin ada pertanyaan dari Kak Geri, Kakak Rikat Kakisina, dan Kakak Yosami. Kakak Rica tuh satu kelompok dengan kakak Minita. Suka Richard Kakisina, di sini ada Richard 2. Richard Kakisina sama Kakak Richard Patiasina, Kakak. Kalau dari beta sih ada juga Kakak Minita karena beta ada baru gabung ini, jadi beta sih tahu seperti apa materinya. Jadi kalau par beta ikut sah. Makasih Kakak. Mungkin dari Kakak Rikat Kakisina dan Kakak Yosami. Mungkin ada. Kakak Minita, selamat sore. Maaf, kita mungkin sesuaikan juga karena tadi juga kebetulan lampu mati jadi kita sih. Ini baik, mohon maaf. Mungkin bisa penjelasan, terima kasih. Makasih Kakak Geri. Ya, waktu dan tempat saya kembalikan ke fasilitator. Oke, baik. Terima kasih Kak Minita, Kak Doni, juga Kak Riki Patiasina yang sudah berdiskusi dan mengerjakan LK-nya. Kakak-kakak sekalian, jadi sebenarnya LK ini kalau kita buat dia secara baik dari awal sampai akhir, sesungguhnya kita akan mendapatkan sebuah gambaran aktivitas belajar gerak yang bisa kita terapkan. Di poin awal, di poin yang kakak buat ini sudah baik.
bagaimana cara kakak mendapatkan perhatian dari peserta didik, misalkan. Nah, kakak menetapkan tanda atau prosedur. Jadi sebenarnya mungkin yang dimaksudkan oleh kakak di poin ini adalah memberikan sinyal ya, sinyal berupa tangan dalam bentuk dengan menggunakan tangan untuk menghentikan atau memulai aktivitas. Kemudian kakak juga dibantu dengan kondan sebagai tanda ya atau kode ya. Kemudian ini juga masih bisa menggunakan seperti kemarin saya singgung, bisa menggunakan gambar atau arah panah seperti itu. Atau mungkin saja bisa menggunakan kostum yang berbeda, bisa saja kan, yang misalnya yang hitam-hitam, yang putih-putih, atau yang merah-merah, yang hijau-hijau misalnya, bisa mempermudah. Yang berikut, kakak-kakak bisa mencoba untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, di bagian ini mestinya kakak-kakak, misalkan contoh di poin kedua ya, kalau panas, kira-kira yang kakak-kakak lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik apa? Nah, itu yang ditulis di poin ini sebenarnya ya. Kalau misalkan hujan, kakak-kakak taruh di sini kalau misalkan hujan, apa yang kakak-kakak lakukan untuk mendapatkan perhatian siswa? Misalkan contoh kalau hujan sudah pasti aktivitas pembelajarannya akan dialihkan ke ruangan. Nah, kalau di dalam ruangan kemudian dengan bisingnya hujannya deras sekali, suara kakak tidak kedengaran, apa yang kakak-kakak lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik kakak-kakak? Nah, itu yang mestinya kakak-kakak tulis. Nah, kondisi lingkungan tidak hanya hujan atau panas, tetapi kondisi yang misalkan bising, seperti kemarin saya contohkan di sekolah kami Nita yang dekat pasar misalnya. Nah, itu adalah kondisi lingkungan belajar yang juga harus kakak-kakak pikirkan. Kalau misalkan kakak-kakak ada di sekolah seperti begitu, kira-kira apa yang bisa kakak-kakak lakukan untuk mendapatkan perhatian peserta didik? Misalkan kalau contoh saya, maka saya akan minta peserta didik untuk tidak menghadap ke jalan raya misalnya. Dia harus menghadap atau membelakangi jalan raya, supaya dia tidak melihat ada orang yang lalu lalang, supaya dia tidak fokus atau terganggu dengan apa yang dia dengar di pasar, itu misalnya. Atau kakak-kakak bisa mengalihkan tempat aktivitasnya ke daerah yang tidak terlalu bising, misalnya. Dengan cara apa? Mengelompokkan peserta didiknya, kemudian memanfaatkan cu atau tanda untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Nah, jadi faktor lingkungan itu bukan hanya hujan atau panas ya, tetapi bisa jadi karena bising, bisa jadi karena lingkungannya becek, bisa jadi karena lingkungannya licin, banyak bebatuan dan macam-macam, tergantung. Bisa saja karena kondisinya di depan sekolahnya di dekat pantai. Jadi ada banyak faktor lingkungan. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, kira-kira apa yang bisa kakak-kakak lakukan untuk mendapatkan perhatian siswa? Nah, itu yang dimaksud di poin ini. Di poin ketiga, kakak-kakak harus memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, oleh karena itu, kakak-kakak biasanya apa? Kakak-kakak harus berdiri atau berada pada posisi yang terlihat oleh peserta didik. Misalkan, untuk anak-anak yang terlalu kecil, misalkan di anak SD kelas 1, kelas 2, kalau kakak-kakak berbicara jangan di bagian belakang berdirinya. Misalnya, kakak-kakak harus bicara di hadapan anak itu, misalnya, contoh ya. Kemudian sudah benar bahwa kakak dapat menggunakan metode pembelajaran, kakak menggunakan video, audio, teks, dan segala macam untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, untuk penggunaan waktu yang efektif, kakak-kakak jadwal sudah pasti diatur oleh sekolah. Nah, hanya saja mungkin lebih efektifnya kira-kira untuk efisiensi waktu, apa yang kakak-kakak lakukan. Seperti itu. Misalkan kakak mau belajar nih, hari ini kita mau belajar lompat jauh. Waktunya 3 JP, kalau di SMA 3 kali 45. Tapi karena nanti ada kegiatan, mungkin kita akan press jadi 340. Nah, 340 itu bagaimana kakak memaksimalkan supaya anak-anak bisa belajar dengan efektif. Caranya seperti apa? Kita bagi kelompok yuk, yang ini bikin ini, yang ini bikin ini, yang ini bikin ini. Nah, itu yang harapannya bisa
dipikirkan sebagai rundown aktivitas belajar gerak kakak-kakak, sehingga waktu yang ada itu akan menjadi waktu yang berharga, waktu yang efektif digunakan untuk melakukan aktivitas gerak bersama-sama dengan anak-anak. Nah, sudah baik yang disampaikan oleh kakak-kakak bahwa sudah ada pengelompokan materi. Nah, jadi kembali lagi ke progresi atau pentahapan konten yang dilakukan oleh kakak-kakak, kemudian juga penggunaan alat bantu, sudah baik. Nah, untuk menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, nah, kakak-kakak diharapkan bisa lebih rinci lagi ya, Kak Doni dan Kak Minita juga Kak Riki, bahwa misalkan contoh keterampilan gerak yang diajarkan adalah lari. Nah, setelah pemanasan yang kakak-kakak lakukan apa? Misalkan kakak-kakak mulai memasang tanda, kemudian apalagi. Jadi semua detail aktivitas untuk aktivitas pengajaran gerak lari itu harusnya dirinci sehingga dia berurut sebagai satu rundown aktivitas belajar gerak. Bagaimana kakak-kakak menyajikan aktivitas belajar gerak itu utuh kepada peserta didik. Sehingga kalau misalkan itu aktivitas berlari, maka kakak-kakak akan mulai dengan misalkan contoh, setelah pemanasan kita akan melakukan pembagian kelompok. Yang satu kelompok akan mencari dan mempraktikkan aktivitas lari khusus untuk dengan langkah kaki misalnya. Kemudian yang satu lagi akan dibagi untuk ayunan lengan. Yang satu lagi akan diminta untuk postur tubuh misalkan. Nah, itu yang nantinya, atau mungkin nanti ada satu lagi untuk teknik berlarinya atau teknik startnya dan seterusnya. Nah, itu yang harusnya diurutkan secara runtut sebagai urutan pengajaran yang kakak-kakak lakukan. Jadi memang sudah baik yang disampaikan oleh Kak Doni dan Kak Minita juga Kak Riki, bahwa tapi mungkin jauh lebih rinci ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang jauh lebih jelas terkait dengan penyajian tugas gerak yang dilakukan oleh kakak-kakak dengan peserta didik di kelas. Kemudian yang berikut untuk syarat atau cu, ini kembali lagi, sebenarnya untuk aktivitas lari, cu-nya kan bisa peluit, bisa aba-aba, bersedia, siap, ya. Ya, Kak Doni ya. Jadi tidak syaratnya tidak harus tujuan pembelajaran. Justru tujuan pembelajaran tidak lagi menjadi syarat dalam penyajian, bukan tidak menjadi syarat ya, karena yang maksudkan dengan cu kemarin adalah kalimat pendek atau penjelasan atau isyarat atau kode atau sinyal yang dilakukan untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Nah, sehingga kalau misalkan dalam aktivitas lari, berarti kakak-kakak bisa, oh, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah aba-aba, misalkan. Kita butuhkan apa? Kita butuhkan cu, kodenya. Kita butuhkan apa? Kita butuhkan apa lagi? Kita butuhkan apa lagi? Nah, itu yang akan membantu, misalkan contoh, kalau untuk alasan keselamatan, apa yang kakak-kakak jadikan sebagai tanda? Biasanya kita bisa membantu dengan menggunakan bendera. Misalnya. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan syarat atau cu yang bisa kita gunakan. Nah, sehingga mungkin saja ini akan nantinya kakak-kakak sekalian, kalau LK ini kakak-kakak coba cermati dan kakak-kakak coba mengerjakannya secara lengkap ya, maka kakak-kakak akan mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait dengan bagaimana kakak-kakak harus akan bisa menyajikan pembelajaran gerak yang efektif gitu. Ini semacam kalau kasarnya ini sebagai catatan garis besarnya. Kalau pembelajaran yang saya melakukan terkait dengan atletik, topiknya lari jarak pendek, ini kira-kira kalau saya mau belajar gerak berarti urutannya ini. Alat bantunya ini, syaratnya ini, sehingga apa yang harus saya jelaskan, waktunya segini, saya akan melakukan penekanan di bagian ini, lebih efektifnya, saya bagi kelompok atau tidak. Nah, bagaimana kalau anak-anak tidak fokus, bagaimana kalau bising, nah itu kakak-kakak sudah memikirkan itu. Sehingga dalam melakukan proses pembelajaran gerak, kakak-kakak akan sangat efektif melakukannya. Saya yakin sungguh kalau misalkan
LK ini kakak jadikan sebagai salah satu referensi yang kemudian menjadi patokan bagi kakak-kakak dalam menyusun sebuah rencana pembelajaran gerak. Tentu pembelajaran gerak yang kakak-kakak lakukan akan sangat efektif. Dan saya yakin sungguh bahwa ketika proses pembelajaran yang efektif itu terjadi, maka akan diiringi atau diikuti dengan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Baik kakak-kakak sekalian, mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan yang dibahas Kak Doni, Kak Riki, juga Kak Minita. Mari kita sama-sama berikan aplaus dulu untuk saya lupa tadi ada Kanus juga ya di kelompok Kak Minita, Kak Doni, dan Kak Riki Patiasina. Luar biasa. Nah, kakak-kakak sekalian, ini berbagi referensi tadi sudah. Nah, ini pesan kuncinya ya, kakak-kakak. Pesan kunci dari aktivitas kita. Saya belum menghentikan presentasi. Saya bagikan layar ya. Ya, oke kakak-kakak. Jadi pesan kuncinya adalah bahwa semakin kaya referensi, mestinya karena kita ada terbagi di dalam 2-3 kelompok, dan referensi yang ada di kelompok saling sharing. Nah, kita akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang bagaimana kita bisa menyajikan tugas gerak dan melakukan pembelajaran gerak bersama dengan didik kita. Nah, pesan kuncinya bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan syarat pembelajaran, berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, harapan saya, ini karena hari ini kita tidak cukup efektif ya dalam berbagi, karena banyak kakak-kakak yang terganggu dengan jaringan. Oleh karena itu, saya berharap nanti di tatap muka luring nanti di tanggal 27 sampai tanggal 2 November di Masohi, kita akan coba sama-sama berbagi sebanyak mungkin pengalaman yang kita punya di sekolah untuk saling memperkaya, sehingga nanti ketika kakak-kakak selesai dari PTM luring dan kembali pulang ke sekolah masing-masing, kakak-kakak sudah bisa untuk mengimplementasikan proses pembelajaran gerak yang efektif dan tentu saja akan bermuara pada pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Oke kakak-kakak, kita sudah ada di tahapan refleksi. Tidak terlalu panjang sesi kita hari ini seperti 2 hari yang lalu. Mungkin tidak banyak yang bisa saya konfirmasi hari ini karena hanya beberapa teman yang aktif dan berdiskusi di ruang kerja kelompok tadi atau breakout room. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak belajar PJOK, pembelajaran PJOK? Nah, silakan kakak-kakak yang mau mungkin lebih banyak di yang tadi sudah berdiskusi, kira-kira apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK, ataukah tidak ada karena memang ini sudah sering dilakukan oleh kakak-kakak ya? Terserah, saya kembalikan. Silakan kakak-kakak yang mau lebih dulu dipersilakan. Silakan, Kanus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kakak. Beta mohon maaf karena beta terganggu jaringan, makanya tadi beta masuk itu pas di kelompok 2, sekaligus bergabung sama mereka di sana Pak kakak. Yang beta mau bilang dalam refleksi ini, saya rasa tidak ada yang istimewa, yang baru yang kita dapat. Tapi ini semuanya kita sudah lakukan semua. Cuma yang menjadi satu pertanyaan yang beta mau tanyakan kepada kakak fasilitator terkait dengan CU itu, apakah ketika kita melakukan pembelajaran gerak itu, kita bisa menciptakan CU sendiri? Ya, tanpa dari 9 yang kita sudah ketahui, dengan pembelajaran gerak yang kita lakukan, kita
bisa menciptakan sendiri cu yang sesuai dengan pembelajaran gerak yang kita bawakan. Seperti contoh lari, kita bisa bikin caranya seperti apa, mungkin seperti begitu. Terima kasih Kakak. Baik, terima kasih Kak Nus. Jadi sebenarnya yang 9 cu kemarin yang kita lakukan itu untuk mengingatkan kakak-kakak terkait dengan 9 aspek pembelajaran efektif. Nah, kemudian nanti di sesi di hari kedua kemarin saya coba memberikan cu untuk yang dipaparkan materi paparan kakak Ricky ya kemarin kalau tidak salah terkait dengan Ricky ya Kak Ricky dan teman-teman yang mencontohkan bahwa ada yang sering terjadi kesalahan di tolak peluru. Siswanya itu tidak menolak tapi melempar. Nah, tunya bisa kakak buat. Nah, tunya apa? Tolak, bukan lempar. Itu. Jadi Kakak Nus boleh menciptakan itu. Yang penting itu bisa membantu mengkomunikasikan apa yang ingin Kakak Nus sampaikan kepada peserta didik. Seperti itu. Jadi yang kemarin kita coba 9 aspek kemudian berpindah ke 4 kriteria itu adalah yang dibuat untuk membantu kakak-kakak mengingat apa yang saya sampaikan. Tapi untuk materi pembelajaran yang kakak-kakak lakukan di sekolah, silakan kakak-kakak melakukan atau membuat yang penting apa yang kakak-kakak buat itu dipahami oleh peserta didik. Misalkan saya contohkan, kalau saya angkat tangan seperti ini, kalian harus diam, tidak boleh ada yang bergerak. Seperti itu. Atau misalkan kalau dulu-dulu kita masih sekolah, kan biasanya Pak Guru sering begini. Kalau tangannya seperti ini, kita tahu bahwa kita tidak boleh bergerak, kita harus diam. Misalkan. Atau misalkan Pak Guru angkat tangan seperti ini, berarti kita harus stop. Jadi ketika anak itu jauh dari kita tidak perlu berteriak, kita hanya perlu mengangkat tangan, dia langsung stop. Nah, seperti itu kan Nus. Jadi itu tidak ini ya, Kakak Nus bisa membuat atau kakak-kakak bisa membuat itu sendiri. Yang penting itu dalam atau tahapan gerak yang membantu peserta didik bisa mengingat dan melakukan gerakan yang dimaksud. Itu Kanus. Oke, siap Kakak. Ya, terima kasih Kanus. Masih ada lagi kakak yang mau berefleksi atau masih mau bertanya? Saya persilakan. Silakan kakak-kakak yang masih ada yang mau menyampaikan, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK. Sebenarnya ini, Kakak Nus, Kak Minita, silakan. Ya, kakak terima kasih atas kesempatannya. Pembelajaran kita di hari ini sangatlah menarik. Kenapa sampai menarik? Beta akan berusaha untuk memperbaiki beta punya cara pembelajaran yang dimana kalau beta punya cuyu atau syarat yang bisa beta gunakan itu rotan. Tapi dari sini setelah ini kayaknya beta akan menggunakan isyarat-isyarat yang seperti yang tadi kakak bilang. Itu contoh kecilnya sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Aminita sudah berefleksi. Mungkin yang paling dominan oleh kita yang selalu menjadi cu kita di sekolah adalah peluit ya. Biasanya yang paling sering sekali karena peluit itu seperti suara guru PJOK. Jadi ketika peluit itu dibunyikan itu anak-anak sudah langsung tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, oleh karena itu silakan kakak-kakak bisa menggunakan cu yang lain. Jadi mungkin kalau saya lihat dari kemarin sampai hari ini yang paling familiar dan sering kita percakapkan adalah cu ya. Ini memang menarik sekali karena memang kita semua guru PJOK terbantu dengan cu. Masih ada kakak-kakak yang masih mau menyampaikan? Nah, pertanyaan refleksi berikutnya, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi? Nah, Kak Minita tadi sudah langsung menyebutkan bahwa mungkin Kak Minita tertarik untuk membahas atau mempelajari lebih dalam tentang bagaimana menciptakan atau menggunakan cu dalam pembelajaran PJOK. Silakan
kakak-kakak yang lain? Silakan kakak-kakak, masih ada? Tidak ada lagi kakak-kakak yang mau berefleksi? Oke, jadi mungkin kakak-kakak sekalian kaitannya dengan beta kakak. silakan. Yang informasi menarik dan ingin beta pelajari di sini lah ada satu lagi kakak yang dimana mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mungkin nanti beta kalau setelah ketemu kakak mungkin nanti beta banyak tanya, soalnya ketemu sekolah itu hanya ada satu pohon terus sisanya luas sehingga ada apa-apa jadi panas kak kalau jam-jam 9 itu lesu panas mungkin teh nanti ingin beta pelajari kak untuk yang lebih dalam. Makasih. Oke, kami minta terima kasih. Jadi mungkin fokus kami hari ini dua ya, selain CU tetapi juga bagaimana mendapatkan perhatian peserta didik dengan mengantisipasi kondisi lingkungan ya. Nanti kita coba lihat apa yang bisa kita lakukan dengan CU dan bagaimana kita bisa memanfaatkan CU untuk mendesain lingkungan pembelajaran yang kondusif. Bisa saja karena ada di daerah bising, kami minta sewaktu-waktu bisa menggunakan area silent ya. Jadi ketika kakak-kakak melakukan pembelajaran harus ada titik di mana dia silent. Ketika dia jalan gerak sampai di situ dia harus diam, tidak boleh berbicara dan macam-macam. Sehingga kakak-kakak bisa mendesainnya jauh lebih kreatif. Masih ada? Oke, kalau tidak ada lagi yang perlu kakak-kakak sampaikan sebagai refleksi. Nah, kita sudah berada di penghujung sesi kita hari ini, kakak-kakak sekalian. Saya berharap bahwa apa yang dibagikan oleh kelompok kami Nita, Kak Riki Patiasina, kemudian Kak Doni tadi, dan juga Kak Anus sebagai presentasi kelompok, yang di dalamnya ada berbagai macam referensi atau pengalaman kakak-kakak yang kakak temukan pada saat melakukan pembelajaran gerak di sekolah, ini dapat menjadi referensi juga kepada kakak-kakak yang lain di dalam room ini, sehingga bisa menjadikan itu sebagai bahan ya, referensi untuk memperkaya dan memberikan inspirasi kepada kakak-kakak sekalian, bagaimana caranya kakak-kakak bisa meningkatkan efektivitas pembelajaran atau waktu dalam melakukan penyajian tugas gerak. Jadi fokus kita akan lebih banyak kepada penyajian tugas gerak. Nah, kakak-kakak sekalian, kita sudah berada di sesi terakhir. Ini kalau misalkan saya harus mencoba untuk menghubung-hubungkan atau menarik benang merahnya dari mulai modul 1.1 ini, saya selalu mengulang-ulang supaya pemahaman kakak-kakak dari modul 1.1 sampai 2.6 nanti itu tidak putus ya, karena sebenarnya kalau kita ikuti modul PKG ini seakan-akan modul 1.1 sampai 1.6 itu akan menjadi fondasinya saja. Nah, di modul 2.1 nanti sampai 2.6 itu dinding dan atapnya. Kemudian nanti di modul 3 itu hanya catnya saja, dan kemudian kita coba mengundang orang untuk datang syukuran seperti itu saat kita membangun rumah begitu ya. Jadi tetapi saya berharap bahwa dengan pengalaman mengajar kakak-kakak yang sudah sangat luar biasa selama bertahun-tahun di sekolah dengan para peserta didik kakak-kakak, juga berbagai referensi yang kakak-kakak punya dalam hal melakukan praktik penyajian tugas gerak, kakak-kakak telah mendapatkan gambaran yang jauh lebih luas namun sangat memiliki keterhubungan yang kuat satu sama lain, baik bagaimana kakak-kakak akan menjelaskan atau
mendemonstrasikan atau menggunakan isyarat dan macam-macam, juga mencoba untuk mempertimbangkan kebutuhan, minat, kesiapan belajar, sampai dengan isu-isu sosial di dalam PJOK, dan bagaimana kakak mencoba untuk mendesain sebuah proses penyajian tugas gerak atau rencana kegiatan pembelajaran gerak dengan melakukan pendekatan backward design-nya. Nah, ini kerangka besar yang nanti akan kita pelajari lebih mendalam dalam praktis di saat melakukan tatap muka luring. Nah, mungkin itu saja kakak yang perlu saya sampaikan di akhir sesi kita hari ini. Masih ada yang mau ditanyakan oleh kakak? Saya persilakan. Oke, kalau tidak ada berarti kita akhiri ya kakak pertemuan kita hari ini. Ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita bertemu di tatap luring nanti. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya mengingatkan lagi, tadi saya baru cek di RPP itu baru 5 orang yang mengupload tugas. Oleh karena itu saya berharap kakak selepas sesi ini mungkin bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS. Karena nanti di tatap muka luring kakak juga akan banyak sekali aktivitas dan tidak ada waktu untuk menyelesaikan tugas. Seperti itu ya kakak ya. Jadi semoga nanti di sesi tatap muka luring kakak bisa jauh lebih maksimal karena kita akan banyak sekali pembelajaran atau praktik pengajaran yang perlu kita lakukan untuk melengkapi. Tapi rata-rata semua merupakan praktik dari modul 1 sampai modul 1.6 dengan model-model pembelajaran yang tentu saja berpusat pada peserta didik, ditambah ada 3 model pembelajaran yang baru yang sekarang lagi trending dan sudah berhasil diterapkan di beberapa negara, dan kita juga di Indonesia sementara mencoba untuk bergerak menerapkan itu. Nah, mungkin itu informasi-informasi tambahan yang bisa saya sampaikan. Sebagai fasilitator saya tetap bersemangat untuk memfasilitasi kakak sekalian, meskipun hari ini kita sangat terganggu dengan jaringan internet yang membuat kakak semua juga sempat terlempar berkali-kali. Kembali lagi ke kesepakatan bersama kita bahwa ini kegiatan dalam jaringan dan dianggap wajar. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore kakak hebat sekalian di kelas 1 Maluku Tengah. Sampai ketemu lagi di tatap luring tanggal 27 Oktober di Masohi. Oke, kita izin foto bersama dulu kakak. Boleh ya kakak mengaktifkan kamera lalu kita foto bersama. Oke. Sudah ya? Oh, Kak Doni, Kak Riki, Kak Asrini, Kak Sami. Oke. Oke, kakak terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan tatap luring.